Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita uh, akan mencoba membahas yang tiga sifat penting pada operasi hitung. Apakah pada misalnya operasi aritmetika atau aljabar atau geometri ini uh, sifat dasar yang penting kita ketahui uh, dalam matematika, khususnya nanti pada operasi aljabar ya. Jadi ini yang banyak siswa-siswa yang tidak memahaminya, sehingga ketika berhadapan dengan soal aljabar dia merasa jenuh, merasa tidak tahu, padahal ini sifat penting ya. Jadi apakah sifat penting itu? Jadi pada operasi hitung biasa, misalnya 3 tambah 5 tambah 3 misalnya ya. Jadi itu juga berlaku hukum operasi hitung ini ya. Nanti selanjutnya di aljabar juga akan penting kita pelajari. Jadi saya menjelaskan sesuai yang saya pahami selama belajar dulu tahun berapa ya? Tahun 85, 84. Jadi sampai kita SMA tahun 87 mulai ya. Yang saya masih ingat itu sifat dasar matematika ada yang pertama, yang saya juga sempat bingung kenapa bisa seperti ini. Ternyata ada sifat yang seperti itu. Ini sifat ya. Jadi yang pertama adalah sifat komutatif. Jadi komutatif ini saya masih ingat waktu SMP tahun 8, pertama belajar itu tahun 85, kelas 2 atau kelas 3 pada saat itu. Saya cukup kesan dengan sifat komutatif ini di situ pada saat itu. Ketika kita mulai belajar aljabar dan pada saat itu ada misalnya seperti ini ya. Jadi A dikali B ditambah B dikali A. Pada saat itu guru menuliskan 2AB ya. Jadi saya juga bingung, kok ada seperti itu ya. Ternyata dari hal ini saya bertanya-tanya, saya lupa dengan sifat komutatif, dan pada saat itu nggak pernah lupa lagi bahwa sifat komutatif ini mengatakan bahwa A dikali B sama dengan B dikali A ya. Ingat, ini adalah simbol saja, jadi variabel. Kalau misalnya kita mau dalam angka, misalnya 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2. Benar kan? 2 kali 5 pasti hasilnya sama dengan 5 kali 2. Ketika kita bermain simbol, maka A dikali B sama dengan B dikali A, hasilnya sama dengan A B. Jadi kenapa kita menuliskan sesuai dengan abjad ya. Jadi ini sifat yang pertama yang perlu kita selalu ingat. Kemudian yang kedua ya, sifat distribusi.
atau distributif, ya. Sifat distribusi atau hukum distributif ini mengatakan bahwa jika ada perkalian, misalnya seperti ini, A B ditambah A C, maka ini bisa kita tuliskan A kali B ditambah C, ya. Jadi sifat distribusi, ya. Sorry, saya tuliskannya lebih bagus dari ini dulu, bentuk ini, ya. A dikali B ditambah C, maka ini akan menjadi A dikali B ditambah A dikali C, ya. Jadi ini hukum distribusi. Jadi ada perkalian suku di sini, ya. Jadi ini kali A kali B ditambah A kali C. Ini yang biasa siswa tidak memahami hukum ini atau lupa dengan hukum ini, sehingga ketika belajar aljabar dia akan kesulitan dan merasa nggak ngerti. Padahal 3 sifat dasar ini penting sekali dan akan mempermudah kita dalam belajar aljabar, dan selanjutnya akan mempermudah kita dalam belajar sistem persamaan linear, ya, 1 variabel, sistem persamaan linear 2 variabel, sistem persamaan linear dengan 3 variabel, dan soal-soal matematika akan banyak menyangkut dengan operasi aljabar, ya. Jadi soal geometri nanti di setel menjadi soal aljabar dengan sesuatu hal yang tidak diketahui, otomatis kita memakai simbol atau variabel x, a, atau dan sebagainya, ya. Kemudian ada lagi A dikali B kurang C sama dengan A kali B kurang A C. 2 sifat distribusi ini juga harus kita pahami. Dan kita juga bisa balik. Misalnya ada bentuk seperti ini, A kali B ditambah A kali C, berarti dia bisa kita tulis seperti ini. Demikian pula ini, A kali B kurang A kali C, bisa kita tulis ke bentuk awalnya. Jadi kita bolak-balik, nanti akan ada proses matematikanya seperti itu. Jadi dengan memahami ini kita tidak bingung lagi ketika ada misalnya guru menjelaskan bahwa ada penjelasan seperti ini yang menyangkut seperti ini, dan guru tidak menjelaskan lagi pada saat misalnya kelas 10, kelas 11, kelas 12, guru tidak akan menjelaskan lagi karena dianggap Anda paham, ya. Yang ketiga adalah sifat asosiasi, ya. Nah, sifat asosiasi ini misalnya kita akan mengalihkan, ya. Jadi misalnya A dikali B dikali C, boleh, ya. Misalnya A kali B seperti ini, kita boleh alternatif lain adalah A-nya dulu kita simpan, baru yang dikalikan adalah B dikali C, ya. Lihat ini, ya. Oke. Nah, 3 sifat ini jadi bukan hanya perkalian. Misalnya sifat komutatif ini apakah hanya berlaku pada perkalian? Enggak. Pada penjumlahan juga dia berlaku. A ditambah B sama dengan B ditambah A, ya. Jadi pada operasi penjumlahan berlaku. Sifat distribusi
secara umum seperti ini. Kemudian sifat asosiasi juga berlaku pada penjumlahan. A ditambah B ditambah C. Jadi misalnya ini dijumlahkan ini boleh juga hanya dulu kita simpan di luar, baru B ditambah C. Jadi sifat komutatif pada perkalian, pada penjumlahan. Ya, sifat distribusi secara umum ini dua. Kemudian sifat distribusi ini otomatis nanti kita akan belajar faktor. Karena kenapa? AB ditambah AC ini ada faktornya adalah A. Jadi faktornya yang bisa ditarik keluar. Nanti jadi ketika kita merubah ke sini, kita akan belajar tentang faktor, ya. Kemudian sifat asosiasi. Sifat asosiasi ini berlaku pada dua operasi, yaitu operasi perkalian dan operasi penjumlahan. Kalau secara singkat kita katakan sifat komutatif ini adalah pertukaran. Ya, jadi yang mana duluan tidak masalah, yang penting hasilnya sama. Ya, A kali B sama saja dengan B kali A dan hasilnya adalah AB. Ya, 2 kali 7 sama saja dengan 7 kali 2 dan hasilnya sama dengan 14. Ya, demikian pula pada penjumlahan. 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2, hasilnya sama dengan 5. Ya. Kemudian yang ketiga, sifat distribusi. Distribusi ini perlu sedikit pengetahuan tentang faktor. Ya. Jadi misalnya 4 dan 6, faktornya berapa? 2. Ya. Jadi misalnya ada soal seperti ini. Ya. Jadi pada soal distribusi, ya, sifat distribusi, misalnya ada soal seperti ini, ya. 2A ditambah 4B. Nah, jadi dari sifat ini saya mau tulis seperti sifat ini. Otomatis yang kita bisa ambil faktornya 2 dan 4. Faktornya berapa? 2. Maka kita bentuk kurung seperti ini 2. Ketika kita ambil 2 di sini tinggal A tambah 4-nya kita ambil 2 keluar, maka di sini tinggal 2B. Ya. Jadi 2A ditambah 4B sama dengan 2 kali dalam kurung A tambah 2B. Jadi itu dari sifat distribusi kita ngambilnya. Ya. Jadi dibolak-balik aja. Nah, misalnya bagaimana kalau misalnya 6A kuadrat dikurang 9AB. Nah, ini dalam aljabar, saya sengaja ambilkan ke nilai aljabar. Sekarang kita lihat dulu koefisiennya 6 dan 9, berarti ada faktor 3. Kita dalam di sini operasi kurang, ya. Otomatis sini tinggal 2. Kalau 9-nya kita tarik 3, maka di sini 3. Ya. Sekarang A pangkat 2. A pangkat 2 adalah A kali A, ya. Dan ini adalah A. Berarti faktor A juga ada. A-nya bisa tarik keluar, ya di sini A, ya. Kemudian di sini kita ambil satu A-nya, ini A pangkat 2, tinggal A di sini, ya. Kemudian di sini kita ambil A-nya, berarti tinggal B. Sehingga bentuk 6A kuadrat kurang 9AB sama dengan, bisa kita tuliskan 3A kali dalam kurung 2A kurang 3B. Ya, semoga bisa paham. Jadi ini sifat dasar dalam operasi hitung. Ya, apakah operasi hitung biasa pakai angka atau dengan aljabar. Aljabar ini selalu mengandung unsur variabel. Ya, jadi A, B variabel. Ya. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Misalnya, saya kira untuk sekarang ini materi matematika, kalau kita dulu pada saat tahun 80-an belajar materi itu, sekarang anak-anak kelas 5 dan anak SD, ya, jadi misalnya kalau kita materi SMP kelas 1, kelas 2, sekarang malah dipelajari, ditarik turun ke kelas 5 atau kelas 6, atau paling tidaknya dia di kelas 7 SMP, ya.
kelas 1 SMP. Semoga penjelasan ini 3 sifat penting pada operasi hitung bisa bermanfaat buat adik-adik, dan kita belajarnya nyicil, jangan sekaligus belajar ya. Jadi kalau saya dulu kita belajar sekolahnya di kampung tahun 85 ya, jarak sekolahnya itu sekitar 8 sampai 9 kilo ya kalau nggak salah. Makannya cuman sayur singkong ya, daun singkong, dan daerah saya itu daerah kering ya, dan sulit dengan hasil pertaniannya, tidak untuk 2 kali itu terlalu berat ya. Dan kita bisa hidup dengan hal itu, dan makan singkong, makan apa adanya. Yang penting adalah semangat ya, semangat inti untuk mau belajar di bidang apa saja. Semoga adik-adik, siswa-siswi SD, SMP, SMA, atau mahasiswa selalu semangat untuk belajar ya. Karena ilmu itu penting untuk kelangsungan hidup selanjutnya ya, dan bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, karena apapun akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat ya. Termasuk ilmu, kita harus pergunakan, kita manfaatkan. Dan kenapa saya ingin berbagi seperti ini, kebetulan saya asongan, tapi saya juga pernah belajar tentang ilmu ini dan singgah di kepala saya, dan sampai sekarang masih ingat ya. Kayaknya saya coba jelaskan saja apa adanya yang sesuai yang ada di kepala saya ya. Saya kira demikian adik-adik, semoga bisa dimanfaatkan. Pada rekan guru silahkan kalau ada yang dikoreksi, saya siap dikoreksi, karena saya mencintai matematika dan matematika adalah seni buat saya ya. Ingat, tetap tonton channel ini, Patonro Jeneponto TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.